Selamat datang di Sekolah Minggu GKA Kebenaran Surakarta. Adik-adik, apa kabar semua? Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Sekarang kita mau memulai ibadah Sekolah Minggu kita. Kita mau mempersiapkan diri kita mau pujikan, minta Tuhan pimpin. Dengan sikap berdoa ya. Minta Tuhan pimpin, ini kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Sekarang kita berdoa, tangan dilipat, mata ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan mars sekolah minggu kita, GKA Kebenaran. Susah ataupun senang, kami mau tetap mengikut Tuhan. Siapa yang percaya Yesus pasti akan diselamatkan. Kami anak GKA Kebenaran akan selalu menjadi saksi. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak sih sama tokoh Alkitab yang taat kepada Allah dengan membuat bahtera kapal yang besar? Adik-adik tahu siapa kira-kira? Iya, namanya adalah Nabi Nuh. Karena ketaatannya, ia dan 8 orang lainnya bisa selamat. Kita mau menyanyikan Nabi Nuh dan istrinya. Kita pujikan sekali lagi ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke adik-adik, kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau pujikan Tuhan cinta burung gereja yang kecil dan hina. Tuhan cinta burung gereja yang kecil dan hina, tentu kepadaku
adik-adik boleh duduk. Sekarang tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau pujikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kita pujikan sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKA Kebenaran Surakarta. Puji Tuhan ya, hari ini di hari Sabat ini kita masih boleh bersekolah minggu, memuji Tuhan, dan sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa, semua tangan dilipat, mata ditutup, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui keluarga, melalui berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, boleh mendengarkan dengan baik. Terlebih lagi kami boleh menjadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan tadi sudah semangat memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Silakan diambil dulu Alkitabnya. Kita buka kitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Amsal 17 ayat yang ke-6. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Amsal 17 ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kakak ulangi ya. Amsal 17 ayat yang ke-6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pernahkah kalian melihat mahkota? Pasti pernah ya. Mahkota yang di kepala itu loh Kak, betul ya. Mahkota itu biasanya dipakai di kepala ya. Siapa ya orang-orang yang memakai mahkota? Kalau kita lihat di film-film atau mungkin ada yang melihat secara langsung, siapa sih yang memakai mahkota itu? Oh betul, orang-orang yang besar ya, orang-orang besar. Terus orang yang menjadi raja, orang yang menjadi ratu. Oh itu Kak, yang princess itu loh. Betul ya. Kalau kita lihat princess itu ya, itu pakai mahkota biasanya. Terus Miss Universe ya, itu yang pakai mahkota juga ya. Biasanya orang-orang yang memakai mahkota itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar sehingga memakai mahkota. Nah, tadi disebutkan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Wah, kita menjadi anak kan bagi orang tua kita. Berarti kita itu adalah mahkota ya. Kita adalah mahkota orang tua, mahkota papa mama kita, mahkota untuk kakek nenek kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan,
kakak mau tanya. Kalian pernah melakukan seperti gambar ini? Pasti pernah ya. Pasti pernah membantah orang tua ya. Itu diajak ngobrol tapi tidak mendengarkan ya. Ayo mandi, diam aja ya. Ayo makan dulu, padahal disuruh makan ya, tetap nggak mau makan, mending asik sama gamenya. Pasti kita pernah begitu, apalagi kalau disuruh belajar. Ayo belajar, pura-pura nggak dengar ya. Pernah begitu? Ya, kalau kita pernah begitu sekarang nggak lagi ya. Atau kalian mungkin pernah melakukan hal ini. Nah, apa ini ya? Hidungnya panjang. Itu simbol apa ya? Kalau kalian pernah lihat film kartun zaman dulu, itu ada yang namanya Pinocchio. Pinocchio itu hidungnya panjang kalau dia berbohong, betul. Kalau dia berbohong, hidungnya panjang. Kalau sekarang kita berbohong, hidungnya nggak panjang ya, tapi itu tidak boleh dilakukan. Nah, pernah kalian melakukan itu, membohongi orang tua, membohongi teman kalian, membohongi orang lain, berbohong? Pernah? Ya pasti pernah ya, tapi sebagai anak Tuhan kita tidak boleh melakukannya. Atau kalian pernah melakukan hal ini? Wah, sekarang ya, sekolahnya online, nggak ada yang lihat ya. Bu guru, Pak guru di rumah, kalau mau jewer pun nggak bisa ya. Kalau mau marahin pun di mute, sudah selesai ya. Kalau mau ngomel-ngomel waktu online kelas, dimatiin, selesai ya masalahnya. Tapi apakah kita sering begitu? Jadi diminta untuk belajar tapi males ya, terus nggak mau dengerin apa kata bapak ibu guru, apa kata orang tua ketika online kelas di rumah kita masing-masing ya. Ada yang begitu? Nah, 3 hal tadi mungkin kita sering melakukannya ya. Mungkin kalian melakukannya saat ini. Kalau kita melakukan itu, apa yang terjadi dengan orang tua kita? Kalau kita suka berbohong, kalau kita tidak nurut sama orang tua, kalau kita online kelas tidak taat sama bapak ibu guru, sama orang tua yang di rumah juga, orang tua merasakan apa? Oh, betul ya. Pasti orang tua yang pertama, orang tua akan sedih, ya, sedih karena ngomong tapi tidak diperhatikan, diajak ngomong tapi nggak mau membalas, diajak ngomong tapi membantah ya, sedih. Lalu yang kedua, marah. Nah, ini paling sering ya. Kalau kita sedang belajar, disuruh belajar tapi kita tidak taat, orang tua ngomel-ngomel ya, marah-marah. Nah, kalau kita tidak taat, orang tua bisa marah. Dan yang ketiga, orang tua bisa menangis. Nah, apakah kalian mau membuat orang tua sedih, membuat orang tua kita marah-marah, membuat orang kita merasa menangis terus ya, karena sedih terus menangis? Nah, pasti kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau membuat orang tua kita sedih, menangis, dan marah-marah, ya kan? Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab kita di dalam Amsal 17 ayat yang ke-6. Itu adalah tulisan Raja Salomo ya. Waktu itu Raja Salomo menuliskan kalau mahkota orang-orang tua itu adalah anak cucu. Mahkota itu hal yang bagus ya, berkilauan, hal-hal yang membuat lebih cantik, lebih indah. Nah, kita ini sebagai mahkota bagi orang tua, mahkota bagi nenek dan kakek kita ya. Apakah kita mau mahkotanya jelek, terus kalau dipakai untuk orang tua kita nggak bagus? Pasti tentu tidak mau ya. Jadi kita harus menjadi mahkota yang berkenan untuk orang tua kita, terlebih lagi untuk Tuhan. Caranya gimana kak? Caranya yang pertama, ketika orang tua memberitahu, mengajak bicara, kita harus mendengarkan. Dengar-dengaran. Yang pertama, dengar-dengaran firman Tuhan dulu ya. Karena Allah akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bertumbuh, menjadi pribadi yang semakin baik. Tidak mungkin kan kalau kita tidak mau bertumbuh, mau segitu aja terus. Nanti temanmu sudah kuliah, sudah SMA, kamu masih SD terus nggak bertumbuh, pasti tidak mau ya. Nah, Allah membuat kita semakin bertumbuh, semakin menjadi pribadi yang baik, yang tidak pernah berbohong, yang tidak membantah orang tua, dengan cara dengar-dengaran firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan, bagaimana menjadi anak yang baik,
bagaimana menaati orang tua sesuai dengan firman Tuhan, ya. Terus yang kedua, untuk menjadi mahkota orang tua, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, sudah mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya mendengarkan, hidup berkenan itu melakukan firman Tuhan. Ketika kita mendengar bahwa kita mahkota bagi orang tua kita, maka kita harus menjadikan diri kita berkenan di hadapan Tuhan, melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menjadi anak yang baik, tidak suka berbohong lagi, tidak suka membantah orang tua. Pasti susah ya, tetapi Allah akan memampukan kita. Nah, coba dilihat ya, apa yang terjadi kalau misalnya kita terus berbuat yang tidak benar, kayak tadi itu, membantah orang tua, nakal ya. Apa yang terjadi dengan orang tua kita? Kita lihat dulu ya film ini. Ulur terus, Beng, banyak angin nih. Enak ya, kita main layangan gak ada yang ganggu. Yun, nih gantian. Aduh, Abeng, layangannya sobek. Wah, siapa sih yang merobek layanganku? Iya, jahat banget sih. Hebat kan tembakanku, Gino. Rupanya dia yang merusak layangan kita, Beng. Dasar anak bandel. Awas kamu ya. Wah, gawat. Mereka kayaknya marah banget. Buruan kabur ah. Mangga-mangga itu kelihatannya mateng-mateng. Wah, pasti asik nih. Manisnya. Wah, si Gemul makan mangga sendirian. Enak amat nggak bagi-bagi. Gemul, aku kerjain nanti. Nih, aku temen mangganya. Biar kamu teman Gemul. Aduh, apaan ini? Rasain lo. Jaya banget sih ini orang. Awas, es banget kamu. Es bikin segar. Maaf bang, Kurang ngajar. Kualat kamu sama orang tua ya. Hah? Gemul kena batunya, syukurin. Kita harus laporkan hal ini ke orang tuanya. iya betul, kenakalannya benar-benar sudah kelewatan. Permisi, Pak. Ya, ada apa ini rame-rame? Ada masalah apa anak-anak? Lihat, Pak, layangan saya sobek di ketapel Gino. Antena TV saya juga rusak di ketapel Gino. Kepala saya sampai banjol begini juga gara-gara Gino. Gino sering mengganggu kami dengan ketapelnya. Dagangan saya juga hancur karena dia. Bapak minta maaf adik-adik tadi sudah lihat kan? Itu namanya Gino. Gino itu anak yang nakal, usil ya. Dia lemparin layang-layang temennya. Terus dia berbuat kesalahan, tapi dia nuduh orang lain, nuduh temennya. Sampai akhirnya semua teman-temannya datang kepada orang tua Gino dan melaporkan apa yang dilakukan oleh Gino ini. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau kita berbuat nakal, berbuat tidak berkenan kepada orang tua, kepada orang lain, kepada Tuhan terlebih lagi ya, yang kena siapa? Yang kena orang tua kita. Nah, apakah kita masih mau membuat orang tua tadi sedih, marah-marah, menangis ya? Sampai kalau kita sudah membuat orang tua merasakan begitu, kita jadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak berharga lagi mahkotanya. Nah, tentu kita tidak mau kan? Oleh sebab itu kita harus menjadi mahkota yang berkenan di hadapan Tuhan dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, tapi harus hidup di dalam Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau sudah menjadi pelaku firman Tuhan, tidak ada lagi yang berbohong kayak hidungnya Pinocchio tadi ya. Tidak ada lagi yang membantah orang tua ketika diminta untuk belajar. Tidak ada lagi yang males-malesan online kelas, dimatiin kameranya terus seenaknya sendiri. Tidak ada yang begitu. Sekalipun orang tua, sekalipun bapak ibu guru tidak melihat kita, tapi ada Tuhan yang terus mengawasi kita. Jadi kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Jadilah mahkota bagi orang tua dan bagi kakek nenek kita yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Kita mau belajar untuk menjadi mahkota yang berkenan di hadapan orang tua, terlebih lagi di hadapan Tuhan, dengan cara mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak melihat, orang lain tidak melihat, tetapi Allah selalu melihat kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya adik-adik belajar untuk menjadi mahkota
yang berkenan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun orang lain tidak melihat kami, sekalipun orang tua juga tidak melihat kami, Bapak Ibu guru juga tidak melihat kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang mengawasi kami sehingga kami boleh mempertanggungjawabkan segala aktivitas kami, perbuatan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya semakin hari serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Sabat adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.